Bismillahirrahmanirrahim. Ila qawlihi rahimahullahu ta'ala. Thumma alam anna kulla ilmin yutawassalu bihi ila fardi ainin fatahsiluhu fardu ainin. Kemudian ketahuilah bahwa segala ilmu yang menjadi penyampai kepada fardu ain, maka menghasilkan memperoleh ilmu yang menjadi penyampai kepada fardu ain itu hukumnya juga fardu ain. Misalnya seperti sholat. Sholat ini kan fardu ain. Kemudian orang itu tidak bisa sholatnya itu bagus, sholatnya itu mengetahui rukun syarat-syarat sholatnya, kehusyuan dalam sholatnya, kesempurnaan dalam sholatnya, kalau dia belum belajar tentang sholat. Nah maka sesuatu yang menjadi penyampai kepada fardu ain itu, belajar ini, itu juga menjadi fardu ain. Karena menjadi wasilah penyampai kepada fardu ainnya itu. Misalkan juga seperti wuduknya. Orang tidak bisa sah wuduknya, tidak bisa sah sholatnya kalau tidak wuduk dengan sempurna. Maka ilmu mempelajari tentang wuduk ini yang menjadi penyampai kepada fardu ain itu juga menjadi fardu ain. Atau misalnya orang mau kemudian nanti haji. Nah untuk kesempurnaan hajinya, mengetahui bagaimana tata cara haji, nah itu belajarnya juga menjadi fardu ain karena menjadi penyampai. Fa innal ilmal muta'alliqa bi ma'rifatillahi ta'ala wa bis salati waz zakati was shaumi wal hajj wa bima yata'allaqu bil halali wal haram wa ghairi dzalik fardun la budda li kulli muslimin wa muslimatin talabuhu wa tahsiluhu wa iqamatuhu kas salati waz zakati wa ghairihima. Kemudian sesungguhnya ilmu yang berkaitan tentang ma'rifatullah, yang berkaitan tentang pengetahuan kepada Allah, untuk mengenal Allah, seperti misalkan ilmu tauhid. Nah itu ilmu yang berkaitan tentang pengenalan kepada Allah, mengenal sifat-sifatnya. Dan ilmu yang berkaitan tentang sholat, syaratnya, rukunnya, hal yang membatalkan sholat itu, bagaimana kesempurnaan dalam sholat, gerakannya. Waz-zakah, dan juga tentang zakat, yang berkaitan tentang zakat semuanya, puasa, haji, dan yang berkaitan tentang yang halal, yang haram, mana yang halal, mana yang haram. Nah itu semua hukumnya fardu, wajib. Tidak boleh tidak, artinya harus bagi setiap muslim muslimah itu untuk mencari ilmu yang berkaitan tentang itu semua tadi yang disebutkan dan memperolehnya. Nah itu. Wa yas'alullahu ta'ala an kulli mas'alatin muta'alliqatin biha wa yu'aqabu 'alaiha wa la yu'fa anhu bi taubatin wa istighfarin wa la yu'dharu wa yu'aqabu 'alaihi kama yu'aqabu 'ala tarkis salati waz zakati wa ghairihima wa yufassaku tarikuha kama yufassaku tarikus salati waz zakati wa ghairihima min sa'iril furud wa yaskutu 'anis syahadati kama yaskutu tarikus shalah anha. Dan Allah akan mempertanyakan dari setiap masalah-masalah yang berkaitan tentang ma'rifatullah itu. Dari setiap masalah-masalah yang berkaitan tentang ilmu pengetahuan kepada Allah itu. Untuk mengenal sifat Allah, ilmu tauhid itu. Dan yang berkaitan tentang sholat, zakat, dan ilmu fardu ain yang lainnya. Nah itu akan dipertanyakan oleh Allah. Dan akan disiksa dan tidak dimaafkan dengan cara bertaubat dan istighfar, dan tidak diberikan uzur, tidak ada alasan artinya, dan disiksa sebagaimana orang yang meninggalkan sholat itu disiksa. Dan dihukumi fasik orang yang meninggalkan mencari ilmu seperti itu, sebagaimana orang yang meninggalkan sholat itu dihukumi fasik. Dan kesaksiannya juga gugur, tidak bisa diterima sebagaimana persaksian orang yang meninggalkan sholat itu. Nah jadi wajiblah bagi setiap muslimin muslimah itu untuk mengetahui, mempelajari setiap ilmu yang memang menjadi
kebutuhannya, yang memang menjadi kewajibannya di kesehariannya itu. Seperti sholat, itu sudah kewajiban di setiap hari. Ilmu yang berkaitan tentang ma'rifatullah, yang berkaitan tentang zakatnya, puasanya. Itu setiap muslim harus mempelajari itu. Karena tidak ada alasan kemudian, tidak ada uzur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat untuk mengatakan tidak tahu. Ketika kemudian Allah mengatakan, "Kenapa kamu ini sholatnya nggak benar, ibadahmu nggak benar?" Nah itu tidak bisa menjawab, "Saya tidak tahu ya Allah, saya nggak pernah belajar." Nah, ketidaktahuan itu bahkan nanti akan menambah bebannya di akhirat dengan menjawab kata tidak tahu itu. Karena yang diberikan uzur, diberikan alasan, yang diterima alasannya mengatakan tidak tahu itu hanya 2 orang. Yang pertama orangnya mu'allaf, baru masuk Islam, kemudian belum banyak tahu tentang syariat Islam, pengetahuannya tentang Islam masih kurang, masih belum sempurna. Nah kemudian nanti ditanyakan di akhir kenapa begini dan begitu, dia mengatakan saya tidak tahu ya Allah. Nah itu diterima. Kemudian yang kedua, orang yang tinggal di hutan sana, yang tidak pernah dia mendengar informasi-informasi dakwah Islam itu datang. Orang yang seperti itu walaupun menyembah pohon, matahari, berhala, kemudian ditanyakan oleh Allah kenapa begini dan begitu, dia mengatakan saya tidak tahu ya Allah. Memang benar dia tidak tahu karena syariat Islam belum pernah datang ke tempat itu. Nah itu diterima alasan ketidaktahuannya. Hanya 2 orang ini. Selain 2 orang ini tidak ada alasan untuk mengatakan tidak tahu. Allah ketika itu menanyakan kenapa kamu begini, ibadahmu seperti ini. Kemudian orang itu menjawab saya tidak tahu ya Allah. Saya tidak tahu. Saya nggak belajar. Nah orang yang seperti ini dosanya, siksanya lebih berat lagi. Pertama, kenapa? Pertama karena dia sudah salah dalam hal ibadah yang dia tidak tahu itu. Nah itu pertama. Kedua, dia meninggalkan belajar. Nah inilah alasan kenapa siksanya itu lebih berat orang yang seperti itu. Makanya di negara kita ini tidak ada alasan untuk tidak tahu. Apalagi sekarang di setiap RT ada kiainya. Di setiap desa sudah ada ulamanya, tuan gurunya dan lain sebagainya. Apalagi sekarang sudah ada mengakses informasi sudah sangat mudah dengan HP. Nah itu sudah sangat mudah. Jadi perlulah setiap muslimin muslimah itu belajar tentang itu semuanya. Supaya nanti tidak ada alasan di akhirat yang diterima oleh Allah. Mana dia? Wa ala hadha ulima ahkamu fardil kifayah wa sunnatil muakkadah wa ghairil muakkadah wal mandub wal mustahab. Nah dengan demikian kita tahu jadinya hukum fardu kifayah, kita tahu hukum sunnah muakkadah, kita tahu hukum ghairul muakkadah, kita tahu hukum mandub, sama mandub mustahab itu sama dengan sunnah artinya. Nah, jadi seperti itu. Wa ulima aidan hurmatu ta'allumi ma yutawassalu bihi ilal haram ka ta'allumi sihir wan nujumil muharramat. Dan diketahui juga bahwa haramlah belajar ilmu yang menjadi penyampai kepada sesuatu yang haram. Seperti belajar ilmu sihir dan belajar ilmu perbintangan yang diharamkan. Sama kalau tadi mengatakan belajar ilmu yang menjadi penyampai kepada fardu itu menjadi fardu. Sekarang berarti ilmu yang menjadi penyampai kepada yang haram, maka belajar ilmu itu juga menjadi haram juga. Seperti belajar sihir. Sihir itu diharamkan. Belajar perdukunan, mempercayai hal-hal yang seperti itu bisa syirik nanti. Juga belajar ilmu perbintangan yang diharamkan itu. Kalau masalah kalender, mengetahui kalender ilmu perbintangan itu bisa kalau masalah itu. Kemudian su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdalu. Qala alaihi salatu wasallam al-ilmu. Nabi pernah ditanya
tentang amalan apakah yang paling afdal? Nabi menjawab ilmu. Baqila ayyul a'mali turidu ya Rasulullah? Dikatakan amal apakah yang kau inginkan wahai Rasulullah? Qala alaihi salatu wassalam al-ilmu. Nabi berkata al-ilmu. Faqila tus'alu anil amal wa tujibu anil ilmi ya Rasulullah. Faqala alaihi salatu wassalam innal amalal qalil ma'al ilmi yanfa' wa innal amalal katsir ma'al jahli la yanfa'. Dikatakan engkau ditanya tentang amal, tapi engkau menjawabnya tentang ilmu ya Rasulullah. Gimana ini? Tadi kan di atas sebelumnya Nabi ditanya, amal apakah yang paling afdol? Nabi menjawab ilmu. Kemudian dikatakan, bagaimana ini ya Rasul? Engkau ditanya tentang amal yang paling afdol. Kenapa engkau menjawab tentang ilmu? Maka Nabi menjawab, sesungguhnya amal yang sedikit, tapi disertai dengan ilmu itu lebih bermanfaat. Dan sesungguhnya amal yang banyak disertai dengan ketidaktahuan, maka itu tidak bermanfaat. Nah itu. Oleh karena itu, pentinglah ilmu itu sebelum kita beramal. Al-ilmu qoblal qaul wal amal katanya. Ilmu itu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Bagaimana kita akan beramal dengan sempurna? Bagaimana kita akan sholat dengan sempurna? Bagaimana kita akan beramal ibadah yang sempurna kalau kita tidak mengetahui ilmu itu semuanya, ya kan? Nah, makanya ilmu itu didahulukan. Ilmu itu muqaddam alal amal. Didahulukan ilmu itu. Karena ilmu amal yang disertai dengan ilmu itu lebih bermanfaat. Amal yang disertai dengan ilmu itu nilainya 700 kali lipat dibandingkan dengan amal yang tidak disertai dengan ilmu. Jadi kalau misalkan orang belajar tentang sholat, bahwa sholat itu takbirnya begini-begini, mengangkat kedua tangan, kemudian ucapkan Allahu Akbar. Rasakan ketika mengucapkan Allahu Akbar itu bahwa hanya Allah lah yang paling besar. Buang segala-galanya, buang pemikiran-pemikiran kita ini merasa besar dan lain sebagainya. Nah, ketika mengamalkan dengan cara seperti itu, dibandingkan dengan orang yang sekedar sholat tanpa mengetahui ilmu yang lebih daripada itu, nah, jauh lebih tinggi derajatnya 700 kali lipat dibandingkan dengan orang yang beramal tanpa mengetahui ilmunya itu. Nah, itulah pentingnya orang itu beramal menggunakan ilmu. Bahkan dikatakan oleh Imam Ibn Ruslan di dalam kitabnya Matan Zubat itu, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang tanpa ilmu dia mengamalkan sesuatu, maka a'maluhu mardudatun, amalnya itu tertolak, la tuqbalu, tidak diterima. Walaupun niatnya baik. Seperti contohnya, ada kisahnya. Orang ini niatnya bagus, ingin mengosongkan diri supaya tidak terlalu sibuk dengan makhluk. Akhirnya dia berkhalwat di gua. Untuk tidak terganggu dengan makhluk, fokus ibadah. Ketika dia berkhalwat itu, lama-lama berkhalwat, dia lama-lama menggantungkan bangkai tikus di lehernya. Ketika ditanya, kenapa engkau melakukan hal ini? Ini supaya saya terlihat hina di hadapan Allah. Bagus, niatnya luar biasa. Supaya terlihat, supaya menganggap dirinya ini hina. Tapi caranya itu tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Menggantungkan bangkai tikus di lehernya itu. Nah, itu amalannya tidak diterima seperti itu. Bertahun-tahun melakukan itu. Atau lagi misalkan seperti kisahnya, orang ini niatnya bagus. Niatnya juga ingin fokus ibadah. Berkhalwat di gua, pergi mengosongkan diri.
Tapi orang ini memiliki kelemahan, yaitu terkadang birahinya itu naik, nafsu syahwatnya itu naik. Sehingga ketika nafsu syahwatnya itu naik, cara dia untuk ini menangkal itu semuanya dengan cara menggauli himar, menggauli binatang, himar itu. Dia tidak mau menikah, karena anggapannya kalau menikah, dia akan sibuk mengurusi istri, mengurusi keluarga, dan lain sebagainya. Dia tidak mau menikah, tapi ketika birahi nafsunya itu naik, dia melakukan dengan hewan. Nah ini niatnya sudah bagus, tapi nggak ada ilmunya. Walaupun niatnya bagus, tidak sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka amalannya bertahun-tahun, puluhan tahun itu tidak diterima. Nah itu ya, itulah pentingnya orang itu beramal disertai dengan ilmu pengetahuan itu. Kemudian wa'lam anna Allah Ta'ala ja'ala al-ilma wasilatan ila kulli fadilatin wa anna al-ilma liyazdadu bihi syarif syarfan wa yarfa'u al-abid ila majalisil muluk. Ketahuilah sesungguhnya Allah menjadikan ilmu itu sebagai perantara kepada setiap keutamaan, kepada setiap kelebihan. Dan sesungguhnya ilmu itu untuk menambah kemuliaan dan mengangkat seseorang hamba itu menjadi derajat raja. Yang sebelumnya hamba ketika memiliki ilmu bisa terangkat menjadi raja. Nah itu, ilmu itu bisa mengangkat seseorang menjadi lebih mulia. Kemudian al-ilmu salah satu. Sampai di sini dulu ya. Syaraful ilmi. Pakai dilanjutkan nanti kita. Sampai di sini dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.